大遅れなの。やっぱり勝てる。何回か後の合コンで。もう Yo guys, masih bersama Doyok di Sokin yang pada kesempatan kali ini akan merangkum sebuah film berjudul The Japanese Wife Next Door rilisan tahun 2004, dimana film ini menceritakan seorang bujang lapuk yang cintanya pupus 4 tahun lalu. Dan karena kebujang lapukannya ditambah ia capek sama tangan sendiri terus, ia pun mencari pendamping hidup supaya nggak jones kayak kalian guys. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya coy. Film dibuka memperlihatkan si bujang lapuk bernama Takashi yang akan menghadiri sebuah pesta atas saran temannya untuk mencari wanita. Tiba di tempat duduk sama rata pria dan wanita sambil asik aboy. Di sana Takashi dihimpit oleh dua orang wanita yang bernama Sakura dan Ryoko. Kemudian berkenalanlah satu sama lain mereka di sana. Dikarenakan Sakura kebanyakan minum sampai oleng, Takashi pun iba melihat Sakura yang ingin ke toilet namun dalam kondisi tak seimbang. Saat Takashi ingin mengantar Sakura ke toilet, saat itu juga Ryoko menahannya agar Takashi tak mengantarnya ke toilet. Namun Takashi tetap mengantar Sakura. Dan alangkah kagetnya Takashi yang menjadi Jones akut selama ini, ternyata Sakura pura-pura sempoyongan. Dimana tiba-tiba Sakura nyosor ke Takashi mentransfer air liur. Ih, jijai. Takashi sebagai sosok pandai bersyukur pun hanya bisa menerima dengan lapang dada akan rezeki yang datang padanya. Dirasa hal itu cuma tanggung-tanggung, Sakura pun mengajak Takashi ke sebuah tempat sepi, yang mana Takashi mendengar itu pun jelas setuju. Dan setelahnya mereka melakukan ritual pencoblosan tombak sakti coy. Sedot. 6 bulan kemudian, singkat cerita kini pun Takashi dan Sakura sudah menikah, dimana Sakura saat ini tinggal bersama Takashi dan keluarganya. Di sana ada ayah Takashi yang seorang duda karena ditinggal mati oleh sang istri. Ini adalah kakek Takashi yang kita sebut saja Aki-Aki. Dan ini adalah adik Takashi yang baru saja bercerai dengan suaminya. Lanjut pada Sakura yang kini sudah menjadi seorang istri, di mana ia dengan rasa tanggung jawab penuh mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada umumnya. Tiba malam hari lagi asik dandan, pasutri itu pun mulai bercocok tanam coy. Dimana karena saking kerasnya suara Sakura, sampai-sampai si Aki mendengarnya. Ayah Takashi pun sama, dan adik Takashi yang mendengarnya pun merasa risih, yang membuat ia mengenakan headset lalu menyetel lagu dengan keras agar tak mendengarkan suara-suara goib dari kamar kakaknya. Esok pun tiba, lagi ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti biasanya, datanglah adik Takashi menegur Sakura atas kejadian semalam karena suaranya berisik. Lah, dengan santainya Sakura membalas bahwa itu adalah hal biasa yang dilakukan oleh suami istri. Yang merasa si adik merasa aneh dengan selera wanita pilihan kakaknya. Malamnya Sakura njot-njotan lagi. Esok harinya di sebuah tempat, Takashi pun menyadari bahwa dirinya jengah dan tak kuat akan tingginya hasrat Sakura. Sampai rudal miliknya pun loyo, yang membuat Takashi lebih memilih menginap di hotel dan beralasan sibuk kerja. Di sisi lain, Sakura yang sedang mengurus Aki-Aki mencurahkan isi hatinya bahwa ia ingin sekali memiliki anak, namun karena lemahnya otong milik Takashi, hal itu tak mungkin terjadi. Ditambah lagi Takashi jarang pulang karena alasan sibuk kerja dan nginep di hotel. Sakura yang tadi jatah Takashi pun nyosor ke Aki-Aki, dan Sakura menggenjotnya coy, hanya demi memuaskan hasrat terpendamnya. Lah, itu si Aki-Aki malah kesenangan. Waduh, waduh, waduh. Malam harinya pun si adik menghampiri Sakura ke kamarnya, dimana si adik tahu bahwa Sakura tidur sama si Aki-Aki, yang membuat si adik mengancam kalau kakaknya pulang, ia akan membeberkan semuanya. Lagi-lagi Sakura membalas dengan santainya coy, bahwa selain makanan dan pakaian, hal itu adalah yang terpenting oleh kebutuhan manusia. Dan Sakura menambahkan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang menikmati penggenjotan bersama-sama. Pagi pun tiba, yang mana Takashi pulang ke rumah saat itu. Dikarenakan mereka pengantin baru, ayah pun iba pada Sakura karena selalu ditinggal Takashi yang jarang pulang.
Di sana ayah menegur Takashi bahwa ia ingin sekali menimang cucu. Dikarenakan risih mendengar ucapan ayah, Takashi pun lekas pergi kerja dan beralasan akan menginap di hotel. Di sisi lain, Sakura yang sudah mendengar spot pelampiasan dengan Aki dan si adik pun mendengar perkataan suaminya dengan biasa aja dan tak bersedih seperti di scene sebelumnya. Waktu berjalan, Takashi pun mulai memikirkan perkataan sang ayah bahwa kalau ia selalu menjauh pada Sakura yang berhasrat tinggi, maka ia tak akan memiliki anak. Secara kebetulan datanglah Ryoko tiba-tiba yang membuat Takashi kaget. Di mana Ryoko yang mendengar Takashi menikah dengan Sakura menduganya bahwa Takashi merasa keberatan akan hal itu. Takashi yang mendengar itu pun kaget, kok Ryoko bisa tahu? Dan akhirnya Ryoko pun menjelaskan bahwa Sakura adalah perempuan yang berhasrat tinggi dan akan melakukannya dengan siapapun. Di mana saat Ryoko bertemu pertama kali dengan Takashi seperti di scene awal, Ryoko sebenarnya jatuh cinta padanya. Dan itulah alasan Ryoko menghalangi Takashi mengantar Sakura yang mengidap penyakit nymphomaniac ke toilet. Di mana nymphomaniac adalah salah satu kelainan penggenjotan yang ditandai dengan keinginan yang sangat tinggi untuk melakukan penggenjotan itu sendiri. Bagi para penderita hal ini, penggenjotan adalah sebuah kebutuhan yang selalu muncul di dalam benaknya dan seringkali tak terkontrol hasrat genjotnya seperti Sakura. Di sisi lain, Sakura yang lagi asik genjot-genjotan sama Aki pun dibuat panik. Ya gimana nggak panik, saking menjiwainya, Aki sampai kena serangan jantung coy. Kena ajab lu syukurin anjir. Scene berlanjut pada si ayah yang menanyakan pada Sakura alasan apa si Aki kok sampai bisa kena serangan jantung. Sontak Sakura meminta maaf pada ayah dan menjelaskan semuanya, bahwa ia tidur dengan si Aki hingga ia mengalami hal itu atas dasar pelampiasannya karena Takashi tak memberinya jatah. Lah kocaknya bukan marah, ayah yang mendengar itu malah iri karena udah lama nggak bercocok tanam semenjak istrinya modar. Dan Sakura yang mendengar itu malah senang, lalu mengajak ayah melakukan enjot-enjotan bersama-sama coy. Gila. Singkat cerita, setelah tak pulang selama 1 minggu, Takashi pun pulang dengan sebuah niatan akan menceraikan Sakura karena tak sanggup memuaskan hasrat istrinya setelah ia pikir berulang kali. Sampai di rumah pun Takashi dibuat terkejut karena Sakura dengan santainya tanpa rasa takut coy, bayangin. Asik sama si ayah dan Aki. Sakura malah ngajakin Takashi main bareng-bareng. Ya padahal saat itu tuh Takashi lagi emosinya coy. Gila lu bayangin ngeliat bini kayak gitu. Gila anjir sumpah. Dan di akhir film, otot yang loyo milik Takashi pun bangkit kembali yang membuatnya didukung sekeluarga untuk cepat memiliki anak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.